Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Dukas. Saya dari kelas 12 MIPA C. Saya adalah pelajar SMA Negeri 78 Jakarta. Pada saat ini saya akan melakukan ujian praktikum kimia materi sel volta pada buah-buahan. Pada percobaan yang pertama, saya akan melakukan uji coba pada buah jeruk nipis untuk menguji apakah jeruk nipis mempunyai daya hantar listrik. Dan pada percobaan yang kedua, saya akan melakukan uji coba pada buah tomat. Tujuannya sama, untuk menguji apakah buah tomat mempunyai daya hantar listrik. Alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk uji coba praktikum sel volta adalah, yang pertama adalah pisau, yang kedua tang, yang ketiga adalah 5 buah paku besi, lalu ada 5 buah kabel penjepit buaya, 1 buah lampu LED, dan 5 buah jeruk nipis, dan 5 buah koin yang terbuat dari yang koin kuning 500-an. Langkah pertama adalah kita potong kabel yang sudah kita siapkan dengan ukuran yang kita inginkan, dan saya akan membuat kabel ini dengan ukuran sekitar 30 cm. Setelah kita potong, kita kupas bagian kedua ujung kabel. Setelah kita kupas ke bagian pada bagian-bagian ujung kabelnya, lalu kita sedikit putar-putar bagian kawat tembaganya, lalu kita lipat. Tujuannya untuk setelah kita pasang kabel pada bagian penjepit buayanya, kita tutup bagian kabel dengan karet sebagai isolator. Setelah kita membuat kabel penjepit buaya, kita melubangi bagian jeruk nipis yang sudah kita siapkan tadi. Kita lubangi sebagai tempat koin. Kita lubangi bagian jeruk nipis. Sekiranya sampai koinnya bisa masuk. Seperti ini. Setelah koinnya masuk, kita masukkan juga pakunya. Koin di sini dia sebagai katoda dan paku di sini sebagai anodanya. Penjepit buaya yang berwarna merah kita jepitkan pada koin sebagai katodanya untuk kutub positifnya. Lalu yang bagian warna hitamnya kita jepitkan pada paku sebagai anoda bagi kutub negatifnya.
dan seterusnya kita buktikan kepada 5 buah jeruk nipis. Badan jeruk nipis dan paku di badan jeruk nipis. Sekarang jeruk nipis sudah menjadi seperti baterai karena sudah punya kutub positif dan kutub negatifnya. Setelah semua paku dan koin ditancapkan, kabel-kabel penjepit buaya sudah disambung semua, disusun secara seri. Sekarang saatnya untuk melihat apakah memang benar jeruk nipis ini sebagai baterai bisa menghantarkan daya listrik. Dan terlihat di sini ya bahwa lampunya menyala. Seperti yang kita ketahui, sel volta merupakan sel elektrolisis yang dimana pada sel volta ini terdapat perubahan dari reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Menurut percobaan yang telah saya lakukan, bahwa dapat disimpulkan bahwa buah jeruk nipis ini merupakan buah yang dapat menghantarkan listrik. Dibuktikan dengan lampu LED yang menyala saat dihubungkan dengan kabel yang terhubung dengan buah jeruk nipis yang dirangkai secara seri. Setelah pada sebelumnya kita melakukan uji coba pada jeruk nipis, sekarang uji coba yang kedua kita lakukan kepada buah tomat. Alat dan bahan-bahan yang dipakai masih sama seperti tadi, dan cara melakukannya masih sama juga. Kita membuat tempat untuk memasukkan koinnya, lalu kita masukkan koinnya pada badan buah tomat. Setelah kita masukkan koin pada badan buah tomat, kita tancapkan juga paku pada buah tomatnya. Lakukan ini pada 5 buah tomat yang sama. Setelah kita merangkai semua buah tomat satu persatu secara seri, selanjutnya pada tahap terakhir kita tinggal membuktikan apakah buah tomat ini dapat menghantarkan daya listrik. Dan ternyata buah tomat ini dapat menghantarkan daya listrik walaupun nyala lampu LED ini tidak seterang pada saat buah jeruk nipis tadi. Jadi pada percobaan kedua ini dapat disimpulkan bahwa buah tomat yang kita telah lakukan tadi menghasilkan nyala lampu LED yang lebih redup daripada buah jeruk nipis. Di sini dapat kita simpulkan berarti buah tomat ini mempunyai tegangan dan arus yang lebih kecil daripada tegangan dan arus pada jeruk nipis tadi, pada jumlah buah yang sama, yaitu 5 buah. Sekian percobaan uji coba praktikum sel volta yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.